Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab Khulasat Nurul Yaqin fi sirat sayyidil mursalin. قال القتال الإذن به بدءه عدد السرايا عدد الغزوات القصد من وضع الأحجار على المقابر. Al-qital artinya peperangan. Adzinallahu lil muslimina biqitali a'daihim. Adzinallah, Allah memberikan izin lil muslimin, bagi orang-orang muslim, biqitali a'daihim, untuk memerangi musuh-musuh mereka. Ba'da mu'aradatihim lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka mu'aradah, menentang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idzaihim lah, wa idzaihim, dan mereka mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ittifaqihim ala qatlih, dan mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bada al-qitalu fi sanatil ula, maka dimulai al-qital, peperangan, fi sanatil ula, pada tahun pertama, bisariyatin, dengan suatu pasukan Sariyah. Arsalah Rasul, yang diutus oleh Rasul, biriyasati ammihi, dengan dikepalai oleh paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Li'tiradhi airi Quraisy, untuk menghadang air onta yang membawa atau barang dagangan untuk orang-orang Quraisy, punya orang-orang Quraisy. Raja'atin minasyam, yang kembali dari Syam. Thumma tataba'atis saraya wal ghazawat. Thumma, kemudian, tataba'at, berkelanjutan, as-saraya, peperangan ataupun utusan-utusan pasukan, dan ghazawat, ghazwah. Jadi di awal ini disebutkan di sini tentang tahun pertama, yaitu atau penghujung tahun pertama dan setelah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan oleh Allah untuk berperang. Untuk berperang, tadinya sebelum hijrah Rasul SAW tidak dibolehkan, tidak diizinkan oleh Allah untuk perang. Setelah Rasulullah hijrah dan memiliki sahabat dan juga para pasukannya, yaitu para orang-orang yang dia Ansar, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk memerangi, khususnya di awal mulanya bagi orang-orang yang mengganggu dan memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal adzina Allah lil muhajirin bi qital musyrikin Quraisy ba'da an akhrajahum min biladihim bighairi haqq, setelah mereka dikeluarkan dari kota mereka tanpa hak, dikeluarkan mereka, diusir. Dan itu adalah sesuai dengan firman Allah, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Udzina, diizinkan bagi orang-orang yang dizalimi, yang dibunuh atau diperangi, bi annahum zulimu. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, sudah diberi izin, diberitahukan bahwa mereka ini telah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. Wa qaulu ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan perangilah orang-orang di jalan Allah yang mana mereka itu memerangi kalian, wala ta'tadu, dan janganlah kalian keluar dari batas yang sudah dibataskan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin.
waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram. Turunkan ayat tersebut. Jadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Tentunya yang namanya perang itu tujuan utamanya adalah untuk menguatkan syiar Islam dan untuk menyebarkan agama. Jadi maksud tujuan daripada qital atau berperang adalah untuk dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya pembantaian atau untuk mengalahkan atau untuk menekan orang lain, bukan. Tujuannya adalah untuk dakwah. Kok bisa dakwah? Iya. Pertama, orang-orang yang di zaman seperti zaman itu, dalam keadaan seperti itu, kalau seandainya mereka tidak perangi, maka dakwah tidak akan tersebar kepada orang-orang lain. Sedangkan Rasulullah diutus untuk siapa? Linnasi kafah, diutus untuk semua orang. Bagaimana sampainya? Sedangkan mereka ini menghalangi. Apalagi orang-orang dari Quraisy. Maka mereka ini boleh diperangi. Namanya perang, bukan membunuh. Lain, membunuh dengan perang. Perang itu berarti mengalahkan mereka, ya, memenangkannya dan mengalahkan mereka. Beda dengan yang namanya membunuh. Kalau membunuh berarti apa aja orang musyrik dibunuh. Enggak begitu Islam. Islam tidak mengajarkan membunuh bahkan kepada orang yang bukan muslim. Tetapi nanti ada hukum-hukumnya. Kita sama kalian apa? Perdamaian atau muwatanah kayak disebutkan. Kayak Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi. Muwatanah, mereka sama-sama tinggal di suatu kota. Atau orang-orang musyrikin yang tidak beriman di waktu itu, sama-sama tinggal di situ, satu tempat. Maka Rasul SAW diizinkan oleh Allah untuk memerangi. Karena mereka sudah tertekan 10 tahun, ditindas, diusir, dikeluarkan dari tempat mereka, diambil harta mereka. Kata Allah izin, sekarang perangi mereka, nggak apa-apa. Tentunya ketika kita nanti melihat sejarah bagaimana cara peperangan Rasul SAW, maka kita akan mendapatkan bahwa benar-benar sepanjang sejarah tidak pernah ada yang melihat suatu pasukan atau suatu raja atau siapapun pemimpinnya yang memiliki keadilan dan kasih sayang seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Yang lain menindas, yang lain membabi buta, yang lain menghancurkan, menghabiskan. Kalau Rasulullah tidak. Diketahui oleh orang-orang bahwa ini benar-benar tujuannya hanya untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain ke jalan Allah SWT. Makanya kalau sudah mereka sepakat dan mereka mau damai, maka diterima kesepakatan damai, ya kan? Tidak haus darah. Tidak tujuan nggak bisa damai sama orang-orang musyrik, orang-orang merangi Rasul. Nah, Rasulullah kalau ada kesempatan mereka untuk berdamai, damai, ya kan? Siap ambil perjanjian buat perdamaian, seperti nanti kita akan melihat dalam perjalanan sirah Rasul SAW. Lalu fabada'a biqitalu fi sanatil ula, dimulai peperangan, yaitu diizinkan untuk berperang di tahun pertama. Tentunya biirsali bisariyatin arsalah Rasul SAW biriyasati ammih. Pertama-tama Rasul SAW, kita orang-orang yang di Madinah yang berhijrah tidak punya tempat, tidak punya harta. Harta kita diambil oleh orang-orang musyrikin, diperdagangkan oleh mereka. Maka Rasulullah SAW mengetahui, biasa mereka tuh punya perjalanan rihlatus syita'i was saif, perjalanan ke negeri Yaman untuk berdagang, perjalanan ke negeri Syam, orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengutus sariyah yang pertama, utusan pertama dalam peperangan, dan itu dimulai dengan orang-orang muhajirin saja. Tidak ada orang Ansar, orang muhajirin aja yang pindah. Suruh untuk menghadang kafilah ataupun rombongan yang membawa harta, yaitu harta karena banyak dari harta orang-orang muslimin yang diambil dari mereka, untuk diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Diutus Sayyidina Hamzah tetapi tidak mendapatkan. Kafilah tersebut sudah lewat. Yang pertama diutus adalah Hamzah yang diutus sebagai pemimpin pasukan tersebut. Tentunya ada istilah dalam ilmu sirah, ada istilah sariyah, ada istilah ghazwah. Ghazwah ada sariyah. Itu di kitab kita tuh di bawah di nomor 2 ta'liq ataupun catatan kaki nomor 2, as-sariyatu kullu harbin lam yahdurha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi. Sariyah adalah suatu peperangan yang Rasulullah tidak menghadirinya dengan sendiri. Beliau tidak hadir dalam peperangan tersebut. Utusan. Diutus oleh Rasulullah suatu pasukan. Maka kalau peperangan tersebut tidak ada Rasul, maka dinamakan sariyah. Tapi kalau peperangan tersebut diikuti oleh Rasulullah ikut jalan juga, keluar juga, maka dinamakan ghazwah. Ghazwah. Dengan itu nanti kita lebih mudah memahami nanti. Arsala sariyatu kadza berarti Rasulullah nggak ikut. Hasalat ghazwatu kadza, terjadi peperangan ini. Sama artinya sariyah dan ghazwah itu peperangan juga artinya. Nah, pasukan perang, yaitu kejadian perang. Tapi kadang-kadang juga dalam kitab sirah ada suatu peperangan yang nggak ada terjadi peperangan. Artinya setiap suatu utusan keluar itu ditulis atau dikatakan sebagai peperangan. Kadang ada suatu peperangan nggak ada sama sekali, nggak ada ini. Ghazwah, bahkan nanti Badar yang pertama, Badar itu bukan yang pertama tuh, waktu pertama kita, maksudnya bukan peperangan pertama dari sisi Rasulullah keluar, tetapi ada Badar sebelumnya. Artinya Rasulullah udah keluar ke Badar tetapi nggak terjadi peperangan dan nggak ada apa-apa, balik lagi sehingga keluar lagi gitu. Tamam? Di Quraisy raja'atan minasyam thumma tataba'at as-saraya wal ghazawat. Kemudian terjadi terus menerus. Kita lanjut. Terus berapa jumlahnya secara umum dia hafal nih. Waqad balagha adad sarayahu, dan telah sampai adad banyaknya daripada sarayahu. Apa saraya tadi? Peperangan yang tidak dihadiri Rasul. Berapa? Sab'an wa arba'in. 47. Sab'an wa arba'in. 40, artinya 47. Sariyatan, peperangan. Wa adadu ghazawatihi, dan banyaknya peperangannya Rasul SAW yang dihadiri oleh Rasulullah adalah berapa? Sab'an wa ishrin, 27 ghazwah. Ini semua terjadi dalam 10 tahun. Dalam 10 tahun, bayangin berapa kali. Yang ini 47, yang ini 27. Berapa tuh deh? 74 ya. 74 peperangan dalam 10 tahun. Banyak sekali. Ya. Itu makanya Rasulullah SAW nggak pernah setelah diwajibkannya perang, diizinkan oleh Allah untuk perang, Rasulullah tidak pernah istirahat lama. Tidak pernah duduk lama. Sebentaran jalan, sebentar lagi keluar lagi. Wa tufiya fi sanatil ula, dan di sini disebutkan nih menurut pendapat di kitab Nurul Yaqin, wa tufiya, dan wafat fi sanatil ula, pada tahun pertama, Uthman bin Mad'un, yang bernama Uthman, bukan Uthman bin Affan, tapi Uthman bin Mad'un, akhur Rasul, saudara Rasulullah SAW, minar radha', dari susu. Di sini disebutkan terjadinya di tahun pertama wafatnya Uthman bin Mad'un. Tetapi banyak dari kitab yang lain menyebutkan bahwa wafatnya di tahun ketiga setelah terjadinya peperangan Badr. Dia ikut perang Badr. Uthman bin Mad'un ikut perang Badr dan dia meninggal di tahun ketiga. Dan dia adalah muhajir, orang muhajir yang pertama yang dikubur di Baqi'. Kuburan Baqi' adalah kuburan yang ada di kota Madinah. Sampai sekarang masih ada tuh. Kalau kita berziarah ke kota Madinah, keluar dari Babus Salam setelah memberikan salam kepada Rasul, ya keluar tuh biasa. Nah itu langsung ke arah situ tuh, ke depan kuburan Baqi'. Sekitar berapa ya? 200 meter kali
dari situ atau 150 meter. Langsung kelihatan tuh batas pagarnya. Ada pagar, kita bisa masuk ke situ. Kuburan sahabat, kebanyakan para sahabat di situ. Dan ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah di situ. Sayyidah Fatimah, Az-Zahra, dan putri-putri Rasulullah juga di situ. Ya. Sayyidina Hasan juga di situ, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas di situ. Baik. Wa tufiya, nah ini Utsman bin Mad'un adalah saudara Rasul SAW dari susu. Beliau ini termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Pertama-pertama, masih 13 orangan kira-kira. Dalam orang-orang Mekah yang memeluk Islam, dia termasuk 13 pertama yang memeluk Islam. Sebelum Rasulullah berdakwah dan membuat dakwah beliau di rumahnya Abil Arqam. Kan kita sebutkan tuh, Rasulullah didakwah pada awal mula 3 tahun pertama kan sir, secara diam-diam. Di diam-diam juga dakwah, tetapi dakwahnya cuma ngajak beberapa orang aja. Begitu menarik. Salah satu orang yang diajak oleh Rasul adalah Utsman bin Mad'un. Dia memeluk Islam. Begitu juga saudara-saudaranya banyak yang memeluk Islam selain dia. Beliau adalah akhur Rasul, saudara Rasulullah SAW dari susu. Lalu kemudian disebutkan di sini fa amara rasulu bi rasyi qabrihi ba'da dafnih. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk disiram kuburannya setelah dikubur. Setelah selesai dikubur, disuruh ambil air, siramin kuburan. Dari sini juga sebagian disunahkan untuk menyiram air di atas kuburan setelah dikubur. Hikmahnya untuk tanahnya biar tidak jebol, tidak jadi padat. Salah satu hikmahnya. Tsumma wada'a hajaran, lalu kemudian Rasulullah memerintahkan untuk meletakkan batu. Kita sebutkan kan nisan ya. Rasulullah tuh yang memerintahkan pertama. Taruhin batu di atas kuburannya. Maksudnya di kepalanya atau di tempatnya. Lalu wada'a hajaran alaihi wa qala ata'allamu bihi qabra akhi, untuk aku mengetahui kuburan saudaraku. Dari situ diketahui bahwa boleh seseorang menandai suatu kuburan untuk mengetahui siapa yang ada dalam kubur tersebut. Rasulullah bilang ini tanda biar aku tahu ini saudaraku di sini di kubur. Ya. Dari situ para ulama mengambil bahwa boleh kuburan ditandai, diberitahukan dan diberikan batu, ya, sampai diberikan nama, itu boleh saja. Diberikan tanggal. Untuk apa? Salah satu hikmahnya diberikan tanggal wafatnya adalah untuk nanti kalau memang itu kuburan-kuburan wakaf ya, ataupun memang punya orang-orang muslimin, boleh dikubur di atasnya lagi. Aslinya boleh begitu. Hukumnya begitu memang. Tetapi dengan syarat kuburan ataupun jasad yang ada di dalamnya sudah habis. Sudah habis, sudah nggak ada. Sudah melebur, maka boleh boleh, hukum syar'inya boleh emang, nggak haram, boleh. Jadi ditarim begitu. Lihat aja sambal kecilnya segitu, semua orang dari 100 tahun, 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu dikubur semua di situ. Karena muat. Kalau seandainya setiap orang kasih satu tempat, nggak cukup. Tapi mereka di atas. Salah satu hikmahnya ditaruh di atas tulisannya. Kadang-kadang kalau mereka ini, kecuali kalau memang kuburan tersebut ketika digali jasadnya masih ada. Jasadnya masih ada, tutup. Sudah ini. Kadang-kadang di Mekah saja, sebagian disebutkan di Mekah itu sampai cukup dengan 40 hari jasadnya sudah habis. 40 hari doang. Jasad sudah habis. Saking panasnya di situ. Panas, kan panas itu langsung mengambil jasad ya. Tapi kalau beda kalau dingin. Apalagi kalau di salju. Itu bisa awet itu, ya, kayak daging awet, bertahun-tahun bisa utuh itu jasad. Tapi kalau kayak di Mekah disebutkan 40 hari sudah habis, hangus, nggak ada orangnya. Tapi ada sebagian kuburan ditandain di Mekah sana. Ini kuburan jangan dibongkar. Kenapa? Karena setiap dibongkar masih ada jasadnya, masih utuh, balikin lagi. Dari orang solehin, dan ini nggak harus ya. Tidak harus orang yang soleh, yang wali, yang soleh itu jasadnya nggak dimakan sama tanah atau tidak terlebur, nggak harus. Tidak syarat seorang wali, nggak.
Cuman ada orang-orang yang Allah SWT jaga bahkan jasadnya. Termasuk para anbiya. Para anbiya tidak ada jasadnya yang lebur, enggak ada. Nah, ini dijaga. Salah satunya kadang-kadang di Mekah begitu, digali, dilihat masih ada. Ntar digali lagi, dicoba lagi, barangkali itu cuman digali lagi masih ada lagi. Oh, berkali-kali sudah begitu, tandain ini kuburan jangan digali lagi udah. Biarin. Repot ntar. Nah, begitu. Banyak didapatkan begitu kuburan-kuburan orang-orang saleh. Tapi banyak juga yang sudah ditumpuk orang-orangnya. Fa'amara Rasul bi rasyi qabrihi ba'da dafnihi thumma wada'a hajaran 'alaihi wa qala ata'allamu bi qabri akhi. Udfinu ilaih man mata min ahli. Aku menandakan ini kuburan saudaraku dan aku menguburkan beberapa keluargaku yang meninggal di sekitar situ. Jadi deketan kalau ziarah, jadi nggak jauh-jauh. Satu di sana, satu di sini, nggak deket-deket. Biar dekat. Itu salah satu yang Rasulullah SAW ajarkan di tahun tersebut. Lalu kita lanjut di As-sanat ats-tsaniyah minal hijrah. Tahun pertama sudah selesai, diizinkan peperangan, tetapi baru mulai satu peperangan, yaitu perangannya Sayyidina Hamzah. Lalu ada beberapa saraya, ya utusan dari Rasulullah SAW terjadi, tetapi tidak ada baku hantam dan tidak ada terjadi sesuatu.